dikatakan lagu itulah yang mengangkat namanya. Dia bisa menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Buat Lesti Kejora. Duh, kasihan loh dia. Ada-ada saja ya orang mau mensomasi karena dia membawakan lagu. Cuma Lesti yang disomasi atau dilaporkan. Ada apa ini? Kasihan ya. Pokoknya tenang aja. Saya yakin kamu punya pengacara yang handal. Itu karena kan memang ujung-ujungnya duit kan gitu loh. Walaupun memang kita di dalam apapun itu harus saling menghargai. Yaitu kalau kita menyanyikan ya harus soan dulu, harus kita lihat komentar Lesti garis keras. Aku bersumpah mulai detik ini aku nggak akan pernah nyanyiin lagu bagai ranting yang kering. Titik. Lenyapkan saja lagu bagai ranting yang kering. Tapi yang mau gue bahas hari ini adalah mengenai perkataan dari pihak pelapor yang mengatakan bahwa jika Lesti katanya tidak menyanyikan lagunya tersebut, dia tidak akan jadi terkenal, dia tidak akan jadi populer. Kalau Lesti tidak menyanyikan lagunya tersebut, dia tidak akan memenangkan kompetisi tersebut. Jika Lesti katanya tidak menyanyikan lagunya tersebut, dia tidak akan menjadi artis sampai saat ini. Wah, kok hebat ya, ada satu lagu yang bisa mengangkat orang jadi artis, jadi terkenal. Banyak kok penyanyi yang mengcover lagu, nggak segitunya banget sampai ditahan, sampai dilaporin ke polisi. Kenapa mau pansos? Kita satu Indonesia sayang sama Bunda Lesti, ngerti nggak? Udah gitu aja sih. Itu kan menyanyikan itu juga nggak sekali, mungkin berapa kali gitu ya. Jadi juga banyak juga yang dipakai gitu. Harusnya juga kasih toleransi lah, jangan sampai kayak gitu. Aku rasa lagu ini bukan Lesti aja yang mengcover, tapi banyak. Tapi kenapa sih harus Lesti gitu? Lagu itu bersyukur lagunya dinyanyikan sama pedangdut sekelas Lesti Kejora. Bersyukur banget. Nah gitu, karena dibantu dipromosikan sama Lesti. Bukan malah dituntut. Nah itu, ya Allah, artis seperti Lesti dituntut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan sore hari ini kita membahas video yang lagi viral. Penyanyi dangdut Lesti Kejora kembali harus berurusan dengan polisi. Kali ini Lesti Kejora dilaporkan atas tuduhan pelanggaran hak cipta lagu. Lesti dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025. Istri Rizky Bilar itu dilaporkan dengan pasal 113 junto pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta lagu. Kasihan ya Dedek Lesti ya, gara-gara mengover lagu bagai ranting kering kini berurusan dengan kepolisian. Padahal Lesti ini mengover lagu tersebut sudah bertahun-tahun. Kenapa agak mulai dari dulu dia melaporkan, guys ya? Dan lagu bagai ranting kering ini banyak yang mengover. Kenapa Dedek Lesti yang satu-satunya yang dilaporkan? Kenapa enggak artis-artis lainnya? Oke teman-teman, seperti apa informasinya dan seperti apa komentar dari netizen, berikut ini videonya. Nyanyi lagu itu nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Kita ketemu, ini maunya apa? Padahal apa aja sih? Mungkin boleh dikatakan lagu itulah yang mengangkat namanya. Dia bisa menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyi lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Buat Lesti Kejora, mudah-mudahan semua yang kami lakukan bisa dimengerti dan kami tidak berharap tidak ada Lesti-Lesti yang lain yang kejadian yang seperti ini. Betul. Gitulah. Kita berharap semuanya saling menghargai. Lesti Kejora sedang diguncang prahara, guys. Duh, kasihan loh dia. Ada-ada saja ya orang mau mensomasi karena dia membawakan lagu. Cuma Lesti yang disomasi atau dilaporkan. Ada apa ini? Kasihan ya. Pokoknya tenang aja, saya yakin kamu punya pengacara yang handal. Peraturan di dalam organisasi musik tersebut itu harus jelas dulu seperti apa.
yang hanya menyanyikan dapat berapa persen atau harus bayar berapa persen. Intinya ke sana aja, nggak usah pakai lapor-lapor lah. Udah, kalau memang butuh royalti atau segala macam kan tinggal dibicarakan, nggak usah pakai lapor-lapor lah. Kalau menurut saya sih begitu gitu, karena kan memang ujung-ujungnya duit kan gitu loh. Walaupun memang kita di dalam Ujungnya apapun duit. itu harus saling menghargai, yaitu kalau kita menyanyikan ya harus sowan dulu, harus kita izin dulu dan sebagainya. Mungkin ya saya nggak paham nih, karena yang namanya lagu di mana saja terus kita suka dengan lagu itu pasti nyanyi. Saya juga suka nyanyi kok, walaupun suara saya pas-pasan. Nanti saya disomasi lagi, aduh. Tapi mungkin ini karena dijadikan single atau cover lagu, saya nggak tahu deh. Maka itu yang dijadikan istilahnya bahan tembak orang gitu, bahwa itu merupakan komersil. Nah, kita nggak tahu nih. Tapi yang jelas ya, ini dulu deh, dirapihkan dulu peraturannya, bagaimana sanksi-sanksinya seperti apa. Janganlah main lapor-laporan. Harusnya ini dulu dong, ditegur dulu secara baik-baik, dibicarakan dulu. Betul. Gitu, jangan main lapor. Kan nggak mungkin juga lah seorang Lesti mangkir gitu, bener gak sih guys? Nah gitu, nih banyak nih Lesti lover nih pasti nih, ya kan gitu. Masalahnya bukan cuma di dunia nyanyi, di dunia pendidikan aja kalau kita main terobos kan juga memang ada sanksinya guys gitu loh. Cuma ya kita kan harus ada peringatan lah gitu, peringatan pertama, peringatan kedua, nah peringatan ketiga kalau tidak diindahkan ya baru melakukan pelaporan gitu loh maksudnya. Bener gak? Setuju gak? Nah jangan-jangan nanti saya nyanyi walaupun suara saya pas-pasan disomasi pula. Udah deh, pokoknya semangat terus ya. Mudah-mudahan Lesti jangan pantang menyerah. You are the best. Belum apa ya istilahnya, buatlah sesuatu bijaksana dalam pengambilan keputusan ini, dan saya rasa apapun yang dilakukan olehmu pasti berdampak positif untuk kehidupan kamu tentunya. Benar nggak sih guys? Nah jangan dihujat loh saya loh. Intinya saya membela yang benar, oke? Dan sesuatu yang edukasi gitu, karena tidak semuanya yang disampaikan dan dilihat oleh manusia itu semuanya benar dan semuanya salah, nggak gitu. Jadi kita harus meluruskan, oke? Ya. Salam Beta Gading. Lesti Kejora dilaporkan ke polisi terkait dugaan pelanggaran hak kekayaan intelektual dan dengan ancaman hukuman 10 tahun. Dan kita lihat komentar Lesti garis keras. Aku bersumpah mulai detik ini aku nggak akan pernah nyanyiin lagu bagai ranting yang kering. Titik. Lenyapkan saja lagu bagai ranting yang kering. Gue kok jadi takut sama lagu ranting kering ya. Buat Yoni Dores, gak cuma Lesti yang bawain lagu itu. Kocak banget. Pak, yang cover lagu bagai ranting yang kering dan cinta bukanlah kapal, bukan Lesti doang Pak, tapi banyak termasuk saya dulu saat off air suka menyanyikan lagu Bapak. Seharusnya Bapak bersyukur lagunya dinyanyiin, kan jadi terkenal. Yang siap dukung Lesti, angkat tangan. Kuat banget aura minta duitnya. Kenapa cuman Lesti? Bagaimana dengan DP? Bagaimana dengan Dewi Persik yang cover lagu dan liriknya salah? Salam dari Koko Hirocimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Lesti Kejora resmi dilaporkan atas dugaan pelanggaran hak cipta dan terancam 10 tahun penjara dan denda sebesar 4 miliar. Tetapi yang mau gue bahas hari ini adalah mengenai perkataan dari pihak pelapor yang mengatakan bahwa jika Lesti katanya tidak menyanyikan lagunya tersebut, dia tidak akan jadi terkenal, dia tidak akan jadi populer. Kalau Lesti tidak menyanyikan lagunya tersebut, dia tidak akan memenangkan kompetisi tersebut. Jika Lesti katanya tidak menyanyikan lagunya tersebut, dia tidak akan menjadi artis sampai saat ini. Wah, kok hebat ya, ada satu lagu yang bisa mengangkat orang jadi artis, jadi terkenal, jadi artis papan atas, jadi penyanyi mega bintang. Kok bisa ya, sehebat apakah lagu tersebut guys? Tetapi pandangan gue sebagai orang awam, sehebat apapun sebuah lagu, semewah apapun sebuah lagu, sebagus apapun sebuah lagu, jika lo yang menyanyikannya tidak punya talenta, tidak punya bakat, suaranya tidak bagus, ia tidak akan jadi terkenal bos, tidak akan jadi artis, tidak akan jadi populer. Jika lo memang lagu-lagu ini yang menjadikan Lesti bisa jadi terkenal, jadi top mega bintang, jadi artis papan atas, harusnya orang-orang artis-artis yang menyanyikan lagu-lagu ini tersebut kan banyak juga, artis-artis yang lain juga banyak yang menyanyikan lagu ini. Harusnya mereka sekarang sudah sejajar dengan Lesti, sudah viral, sudah populer, sudah terkenal sama dengan Lesti. Toh kenyataannya tidak juga gitu ya, tidak juga. Berarti ini bukan soal lagu, tapi emang Lesti itu terkenal jadi artis emang karena dia punya talenta, punya bakat, punya kualitas, punya suara gitu. Bahkan sekelas lagu-lagu biasa pun ketika dinyanyikan oleh seorang Lesti Kejora, pasti itu terkesan mewah dan pasti didengarkan banyak jutaan orang gitu. Bukan karena lagunya, tapi karena suara Lestinya. Dia punya suara bagus, udah itu. Karena dia suaranya. udah titik gitu.
Jadi jangan seolah-olah lagu ini yang mengangkat Lesti jadi artis, lagu ini yang mengangkat Lesti jadi bintang seperti saat ini. Tidak, bos. Selama ini, selama berkarir, Lesti banyak menyanyikan lagu-lagu, wah banyak sekali. Orang-orang mendengarnya karena dia sangat nyaman, telinganya sangat nyaman dengan suara Lesti yang begitu elegan, dengan talentanya. Gitu, bos. Udah, sekarang kita pakai logika sederhana aja gitu. Jikalau benar emang lagu ini yang mengangkat Lesti jadi seorang artis papan atas, jadi seorang penyanyi mega bintang, kita coba aja suruh penyanyi-penyanyi biasa suruh menyanyikan lagu ini gitu. Apakah penyanyi-penyanyi biasa tersebut setelah menyanyikan lagu tersebut dia bakal menjadi populer, menjadi terkenal, menjadi mega bintang, menjadi papan atas? Jikalau penyanyi-penyanyi biasa tersebut bisa menjadi mega bintang, bisa menjadi artis terkenal setelah membawakan lagu ini, saya acungi 10 jempol buat lagunya tersebut. Oke? Jikalau ada gitu, kita coba aja gitu. Orang-orang suruh nyanyi lagu ini. Apakah setelah nyanyi lagu ini dia menjadi terkenal, menjadi mega bintang, menjadi top artis papan atas seperti Lesti? Jikalau benar, udah berarti lagunya emang bagus, lagunya emang mewah gitu ya. Itu aja konsep sederhananya. Lesti Kejora dilaporkan ke polisi dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara gegara sebab akibat menyanyikan lagu Bagai Ranting Yang Kering. Dia mengcover lagu tidak meminta izin kepada sang pencipta, yaitu Yoni Dores. Astagfirullahaladzim. Kata gua, banyak kok penyanyi yang mengcover lagu, enggak segitunya banget sampai ditahan, sampai dilaporin ke polisi. Kenapa mau pansos? Butuh duit ya kalian ya. Astagfirullahaladzim, kata Kemungkinan. astaga. Seorang Lesti loh, seorang Lesti sebaik itu, sesoleha itu, secerdas itu, secantik itu, tega ya dilaporin ke polisi. Nggak habis pikir gua sama orang-orang, mentang-mentang nggak minta izin sampai dilaporin ke polisi gitu. Banyak yang nge-cover lagu nggak sampai segitunya 10 tahun lagi. Mikir nggak sih, itu si Dedek Lesti masih punya anak kecil, tau nggak? Tanggung jawabnya masih banyak. Gede banget sama orang, dikit-dikit polisi. Enak banget tuh ngakimin anak orang lain. Ngerti nggak kalian? Gue gede banget anjir dengar berita kalau Lesti di penjara. Gue tuh fans banget sama Lesti. Mau apapun juga Lesti itu terbaik bagi gue, ngerti nggak? Emang kalian nggak mikir apa? Banyak yang cover lagu nggak sampai di penjara gitu. Kesel banget gue. Pokoknya buat Lesti, Bunda Lesti sama Bang Rizky Bilar, semangat. Aku ada paling depan untuk kalian berdua. Dengar, jangan mudah jangan patah semangat Bunda Lesti gara-gara kasus ini. Mantap. Semoga tetap semangat, berjuang terus. Kita satu Indonesia sayang sama Bunda Lesti, ngerti nggak? Udah gitu aja sih. I love you Bunda Lesti dan Abang Rizky Bilar, semangat baby L. Nah guys, jadi semua lagu itu ada pencipta lagunya ya. Karena aku tahu tuh, karena aku pemain YouTube. Jadi aku juga pernah cover lagu. Nah di situ juga kayak bagi hasil sama pencipta lagunya gitu, bagi uang berdua kayak gitu. Terus sama lagu-lagu yang senior yang populer itu biasanya dia ada klaim hak ciptanya gitu. Jadi ini kasus Lesti, dia dilaporkan ya 10 tahun penjara dan denda 4 miliar karena dia tanpa izin menggunakan lagu Bagai Ranting Yang Kering, versi penciptanya Yoni Dores ya gitu. Jadi dia dilaporkan. Jadi kalau untuk mengcover lagu segala macam memang harus izin. Jadi kalau misalnya pun aku di YouTube juga ada, misalnya aku mengcover lagu nih yang viral-viral, tapi itu ada kena klaim hak cipta dan kayak dolarnya itu dibagi 2 gitu. Jadi aku separuh, dia separuh. Betul. Aku content creator separuh, dia separuh kayak gitu. Jadi memang harus izin gitu. Jadi benar-benar sensitif banget kalau soal lagu. Makanya aku dulu pernah
cover lagu segala macam yang enak tapi ada klaim hak ciptanya. Jadi aku mulai mengedukasi dengan TIF Android aja. Aku nggak mau berurusan sama hak cipta kayak gitu guys. Itu penting banget sih. Jadi kasihan banget Lesti Kejora. Tapi aku yakin sih karena memang dia itu kan menyanyikan itu juga nggak sekali, mungkin berapa kali gitu ya. Jadi juga banyak juga yang dipakai gitu. Harusnya juga kasih toleransi lah, jangan sampai kayak gitu. Kabar mengejutkan datang dari penyanyi mega bintang dangdut Lesti Kejora yang baru saja dilaporkan perwakilan dari Yoni Dores dan kuasa hukumnya ke Polda Metro Jaya atas dugaan pembajakan lagu yang kerap dinyanyikan tanpa seizin penciptanya. Well, atas laporan tersebut, istri Rizky Bilar itu terancam penjara 10 tahun dan denda 4 miliar rupiah. Asisten Yoni Dores, Pepi ditemani tim kuasa hukumnya Ilham dan Endang menuding Lesti mengcover lagu dangdut yang tidak seharusnya dinyanyikan. Tidak sekali, namun sudah berulang kali, tepatnya sejak 2017 lalu, dan yang membuat kesal perwakilan Yoni Dores ini, Lesti tidak pernah sekalipun menjalin komunikasi dengan Yoni Dores selaku pencipta lagu. Dan berikut pernyataan perwakilan Yoni Dores dan kuasa hukumnya usai resmi melaporkan Lesti Kejora di Polda Metro Jaya. Aigo, aku rasa lagu ini bukan Lesti aja yang mengkapret, tapi banyak, tapi kenapa sih harus Lesti gitu? Lesti Kejora terjerat kasus hukum gara-gara cover lagu tidak izin dengan pencipta lagunya. Tentunya berita ini viral di sosial media dan menjadi perbincangan di mana-mana. Yang menjadi pertanyaan Gio, kita kan sebagai netizen nggak tahu cerita sebenarnya seperti apa. Jadi jangan menghakimi, jangan sok tahu, karena yang tahu sebenarnya Lesti Kejora dan pihak yang melapor. Seperti itu. Jadi ya kita tunggu aja berita ini faktanya seperti apa. Namanya juga artikel berita, terkadang suka melebih-lebihkan suatu berita walaupun terkadang berita itu tidak fakta. Saya Gio, selamat siang dan sampai jumpa. Jangan lupa follow TikTok Gio, dan Gio akan tunggu perkembangan kasus Lesti Kejora ini sebenarnya seperti apa. Seharusnya jadi pencipta lagu itu bersyukur lagunya dinyanyikan sama pedangdut sekelas Lesti Kejora. Bersyukur banget. Nah gitu, karena dibantu dipromosikan sama Lesti, bukan malah dituntut. Nah itu, ya Allah, artis seperti Lesti dituntut, bukan artis sensasional, artis yang gak suka flexing, artis yang menjual skill, prestasi, dan pencapaian, menginspirasi banyak orang, tiba-tiba dilaporkan perkara hak cipta. Tapi itu memang kembali ke hak setiap pencipta lagu sih. Mereka memang juga punya hak seperti itu. Tapi disayangkan aja gitu loh. Lesti menyanyikan lagu kan dengan baik, dengan benar, bahkan bisa membuat lagu itu lebih baik lagi seperti itu. Beda dengan penyanyi-penyanyi yang tentunya sering meleset di saat menyanyikan lagu. Mungkin kalau pencipta lagunya nggak terima, bisa jadi lo nyanyikan lagu gue, liriknya lo bikin salah kayak gitu, lo improv malah gue nggak suka. Nah itu bisa gitu kan. Tapi ini Lesti menyanyikan lagu itu penuh hati dan perasaan, dan niat Lesti itu benar-benar nggak mencari keuntungan di balik menyanyikan lagu tersebut, malah dituntut. Sakitnya kayak mana sih itu ya? Gio paham banget apa yang Lesti rasain. Lesti Kejora terancam 10 tahun penjara dan denda 4 miliar. Ini soal lagu Bagai Ranting yang Kering yang mungkin sering dinyanyikan oleh Lesti, tapi kok baru sekarang Yoni Dores melaporkan. Kan sudah banyak para artis dulu yang menyanyikan sama itu. Adela juga sering tuh menyanyikan lagu Bagai Ranting Kering ini yang dulu dinyanyiin sama Iis Dahlia itu. Pertanyaan saya, kok baru sekarang dilaporkannya itu? Lesti Kejora kan artis dulu banyak yang nyanyiin lagu Bagai Ranting yang Kering. Kenapa baru sekarang? Dan kenapa cuma Lesti yang dilaporkan? Kan banyak artis yang mengcover seperti ya Jebolan Akademi yang sebelumnya juga Kering. Pertanyaan saya, kenapa artis lain tidak dilaporkan? Begitu. Ojo si Lesti dilaporkan ke polisi ya sama si Yoni Dores. Masalahnya lagu Bagai Ranting yang Kering. Hari celir si Lesti nyanyina tenar lagu teh. Lamun si lain si Lesti itu nyanyina moal tenar. Ojo dilaporkan ke polisi.
Naonan. Naonan. Oh, duit. Terbuka modal. Ngelaporkan batur. Hei, jelema ketiis-tiis, ketena-tena dilaporkan. Hei, no. Lesti Lovers akan bertindak, ya. Sigalain kabudak setepak wae atuh. Ngalaporkan Lesti. Buat Pak Haji Roma Irama oge tara ngambak laguna dinyanyikan ku batur. Nah, ai maneh buat ngalaporkan si Lesti. Lieur. Kudu kaca tadi bumi. Ngaca heula. Geulis henteu. Geulis sia teh. Hayo ngalaporkan batur. Oh, gawe. Mikir. Si Dede mah kebanggaan Indonesia, mega bintang. Amun mana ngalaporkan si Lesti, dihujat ku sa Indonesia sanagara. Demikir, payu iya teh, geus payu pensiun kayak itu. Bye. Nah, seperti itu teman-teman ya, komentar-komentar dari netizen mengomentari kasus terbaru dari Lesti Kejora. Jika teman-teman mempunyai komentar terkait video ini, silakan tulis di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.